Di awal film, kita diperlihatkan sebuah ruangan eksperimen dari seorang dokter dan hasil eksperimennya sangat kacau sekali. Tapi si dokter tidak menyerah karena ia sangat ingin menyembuhkan putrinya yang sakit. Tapi di saat ia akan memasukkan cairan ke dalam tubuh putrinya, hal itu ingin dihentikan oleh agen yang membawa banyak pasukan. Karena si dokter sudah sampai memakan lebih dari 100 orang akibat dari eksperimennya dan meminta si dokter untuk merelakan putrinya. Tapi si dokter kekeh kalau ia bisa melakukannya dan langsung menyuntikkan cairan itu yang membuat mereka harus menembak si dokter untuk menghentikannya. Tapi di saat ia akan membawa si dokter, tiba-tiba ya, terjadi gempa besar yang lebih terlihat seperti kiamat. Sehingga di kesempatan itu si dokter pun menyuntikkan cairan itu kepada putrinya. Tapi karena gedungnya hancur membuat mereka tertimpa reruntuhan dan kesempatan untuk selamat sangatlah kecil. Dan ya, kondisi dunia benar-benar hancur akibat gempa bumi yang terjadi. Tapi entah kenapa tidak ada sungai, pohon, intinya gersang seperti di gurun pasir. Dan inilah film Badland Hunter. Terlihat seorang pria yang selamat dari gempa bumi yang bernama Ji-won, yang terlihat membawa busur dan anak panah untuk berburu. Dan ia melihat buaya yang entah kenapa bisa ada buaya di tengah kota yang gersang seperti itu. Ia yang melemparkan anak panahnya merasa kalau ia sudah berhasil menumbangkan si buaya itu. Tapi karena buaya tidak selemah itu, ia pun langsung menargetkan Ji-won sebagai mangsanya, yang membuat Ji-won panik dan bersembunyi di dalam mobil rusak. Tapi untungnya datang pria besar berflanel yang dengan mudahnya menghabisi buaya tersebut bernama Namsan. Sedangkan di lain tempat terdapat seorang wanita Kyowo yang bernama Suna yang tinggal bersama neneknya, dan mereka yang sangat sulit untuk mendapatkan air bersih sampai harus menyaring air agar dapat bisa diminum. Bukan hanya Suna dan neneknya saja yang mengalami kesulitan itu, tapi seluruh warga yang selamat. Dan uang sudah tidak berlaku di masa itu, jadi untuk bisa mendapatkan makanan mereka harus melakukan sistem barter. Dan Namsan serta Ji-won pun menjual daging buaya yang ia dapat sebelumnya. Dan ketika Suna dan neneknya datang, membuat Ji-won bersemangat, yang sudah pasti ia suka dengan Suna. Tapi Suna menganggap perhatian dari Ji-won bukan ke arah sana, melainkan sebagai abangnya saja. Tapi tiba-tiba muncul para gangster yang rusuh di sana, dan mereka rata-rata merupakan seorang napi yang bisa keluar karena gempa itu. Kalau kedatangannya adalah mencari seseorang yang ada di gambar, walaupun gambarnya benar-benar burik. Dan karena mereka mulai main fisik dengan warga di sana, apalagi mereka berniat untuk membawa si Suna karena Kyowo, hal itu dihentikan oleh Ji-won dan melawannya. Tapi karena keroyokan membuat Ji-won sudah pasti kalah, yang membuat Namsan membantu dan melawan mereka dengan sangat mudahnya. Yang membuat mereka ketar-ketir dan akan pergi dari sana. Tapi ketika selesai dan akan balik, Ji-won dibuat bingung akan para gangster tadi yang dapat air bersih yang katanya dapat dari apartemen, dan membujuk Namsan untuk pergi ke sana. Tapi Namsan malas untuk mencari tempat itu. Dan tepat kala itu terdapat banyak orang berjas yang menemui Suna dan juga neneknya kalau wanita ini adalah guru yang berniat untuk mengajak Suna untuk pergi ke tempat yang
aman karena mereka memiliki moto untuk melindungi generasi muda di masa depan, dan Suna muda makanya harus dilindungi. Di sana ada makanan yang enak dan juga air bersih untuk Suna, bahkan keamanannya sangat bagus karena ada tentara yang melindungi tempat itu. Awalnya Suna keberatan karena ia tidak bisa pergi tanpa neneknya, tapi Suna bisa mengajak neneknya sebagai wali. Dan jika nenek Suna tidak kuat dalam perjalanan ke sana, mereka sudah ada tim medis yang siap untuk membantu, yang sudah pasti membuat Suna dan neneknya merasa itu adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan dan setuju untuk ikut, yang membuat Jiwon sedih karena berarti ia tidak bisa melihat kekiawaan dari Suna. Dan Suna memberikan hasil gambarnya kepada Jiwon sebagai hadiah untuk Jiwon, yang membuat Jiwon senang akan hal itu. Bahkan semua gambar Suna yang didapat dipajang di tempat mereka. Jiwon pun dibuat bingung kenapa Namsan sangat perhatian kepada Suna. Ya, karena Namsan sempat punya putri tapi ia tidak bisa melindunginya. Terlebih lagi Suna mirip seperti putrinya. Namun Namsan mengalihkan hal itu kalau ia ingin berburu lagi dan Jiwon ikut serta. Dan untuk Suna dan neneknya, mereka pun utiwi ke tempat aman itu dan sudah ada beberapa anak seumuran Suna yang ikut juga. Suna pun berkenalan dengan gadis yang ikut juga bernama Juye. Jadinya mereka berteman karena seumuran. Dan untuk Namsan dan Jiwon, Jiwon pun ngedumel terus akan kekhawatirannya terhadap Suna yang pergi. Begitupun dengan Namsan. Hingga di saat nenek Suna tidak kuat dalam perjalanannya lagi, si guru meminta nenek Suna untuk dibawa ke klinik karena medan yang mereka akan tempuh akan sangat berat sekali. Awalnya Suna ingin bareng bersama dengan neneknya, tapi neneknya meminta Suna untuk melanjutkan perjalanan, yang membuat Suna meminta mereka untuk menjaga si nenek. Si guru mengiyakannya dan mengerahkan orang untuk membawa si nenek pergi ke tempat klinik. Tapi belum ada jaraknya jauh, ternyata mobil penjemput sudah tiba, yang membuat Suna bingung karena kalau sedekat itu kenapa neneknya harus ke klinik dan ingin menunggu neneknya. Tapi si guru memberitahu kalau mereka akan menjemput si nenek Suna besok hari dan memintanya untuk tidak usah khawatir. Tapi Suna dibuat bingung dengan benjolan dari si tentara. Dan nenek Suna yang bersama satu kakek yang akan dibawa ke klinik, ternyata mereka tidak dibawa ke klinik melainkan ke alam lain. Ya, dimulai dari si kakek yang duluan berpindah ke alam lain dan nenek Suna ditikam oleh mereka. Hal itu dilihat oleh Jiwon dan Namsan yang lagi berburu. Sudah pasti membuat mereka terkejut dan melawan dua orang itu. Dan dua orang itu berhasil dikalahkan. Tapi entah kenapa dua orang itu bangkit lagi seakan tidak terjadi apa-apa, yang membuat Namsan dan Jiwon kewalahan untuk melawannya. 새끼들 뭐야? Bahkan muncul seorang wanita yang membantu mereka dan berhasil mengkill dua orang itu dengan cara memotong kelapanya. Namun sayang, nenek Suna tidak berhasil untuk diselamatkan, yang membuat mereka langsung mengubur si nenek yang mereka sudah anggap seperti keluarga mereka sendiri. Dan Suna dengan yang lain sudah hampir sampai. Jiwon dan Namsan pun menghampiri wanita yang membantunya yang bernama Eunho. Kalau ia meminta bantuan mereka untuk menyelamatkan warga dan juga rekan timnya di apartemen. Tapi Namsan bertanya akan makhluk apa orang itu karena cara satu-satunya mengkillnya adalah dipenggal. Sehingga Eunho menceritakan latar belakangnya kalau ia adalah seorang tentara, dan ketika mereka berpatroli mereka menemukan apartemen yang masih kokoh berdiri, dan di sana mereka menemukan persediaan makanan dan juga air bersih. Jadinya mereka membangun ulang apartemen itu untuk para warga yang telah selamat. Tapi tiba-tiba muncul si dokter yang ternyata masih selamat, dan si dokter ini bernama Gisu. Awalnya
keberadaannya sangat membantu mereka, tapi muncul kedok atau tujuan sebenarnya dari Gisu. Kalau di saat Eunho protes kemana anak-anak yang dibawa oleh Gisu karena anak-anak itu tidak pernah kembali dan orang tua mereka mempertanyakannya, membuat si komandan memberitahu kalau Gisu lah harapan satu-satunya umat manusia dan menunjukkan buktinya berupa menembak rekan mereka. Sudah pasti membuat Eunho terkejut, tapi komandan meminta Eunho untuk melihat hasil penelitian dari si Gisu. Kalau rekannya yang ditembak tadi bangkit lagi seakan tidak terjadi apa-apa. Oleh sebab itu si Gisu bisa selamat dari gempa bumi yang meluluh lantahkan dunia karena eksperimennya telah berhasil. Jadi itulah alasan ia membawa anak-anak, karena ia harus meningkatkan eksperimennya agar ia bisa berhasil. Tapi Eunho tidak setuju karena anak-anak menjadi korban dari kegilaan si Gisu ini, bahkan melawan mereka. Tapi untungnya ia berhasil kabur dari sana. Jadi itulah alasan ia meminta bantuan kepada Namsan karena Namsan sangat kuat. Tapi Namsan akan melawan mereka hanya demi menyelamatkan Suna saja, tidak lebih daripada itu. Sampailah mereka di apartemen itu yang sudah ada banyak para warga yang tampak tidak kesulitan sama sekali, sehingga Gisu langsung menyambut mereka kalau ia adalah harapan mereka untuk bisa membuat dunia jadi lebih baik serta membagikan air kepada mereka. Tapi Suna meminta lebih karena ia akan berikan untuk neneknya dan tidak meminum air itu sebelum neneknya tiba. Apartemen tersebut benar-benar nyaman dan sumber air benar-benar tidak ada habisnya. Balik ke Namsan, Jiwon dan Eunho yang sedang merencanakan penyerangan untuk menyelamatkan warga dan anak-anak dari kegilaan Gisu. Dan karena pergi ke sana pasti tidaklah mudah, mereka harus mencari seseorang yang bisa membuat mereka masuk ke dalam apartemen itu. Terlihat sisi lain, yaitu para gangster dan mantan napi yang lagi bertaruh berupa orang yang mereka culik dijadikan ajang hiburan untuk mereka dengan mengancam keluarga si orang untuk bertarung satu sama lain. Dan ada dua geng yang botak bernama Tiger, yang ini bernama Punggi. Kalau dua geng itu yang memanas membuat perkelahian tidak terelakkan. Tepat kala itu datang Namsan, Jiwon dan Eunho kalau ia yang melihat si Tiger ingin berbincang dengannya. Tapi karena Tiger ada dendam pribadi kepada Tiger yang dulunya merupakan seorang petinju dan dikalahkan oleh Namsan yang dulunya petinju juga, membuat ia ingin membalaskan dendamnya dan melawan si Namsan. Tapi itu merupakan tindakan yang salah karena mereka semua rata dibuatnya. Balik ke Suna yang akan belajar, tapi sebelum itu ia bertanya akan neneknya yang kapan akan datang, dan gurunya memberitahu kalau jemputan sudah pergi untuk membawa nenek dari Suna, yang padahal nenek Suna sudah berpulang. Tepat kala itu Gisu pun mengumumkan siswa yang dapat ranking 5 besar, dan siswa yang mendapatkan ranking pertama akan mendapatkan hadiah berupa kamar apartemen terbaik, dispensasi kerja dan tiket makan gratis. Jadi para wali memiliki harapan kepada anaknya untuk bisa mendapatkan ranking 1 agar bisa hidup enak di apartemen itu. Tepat kala itu si guru memberitahu kalau anak dan wali akan tinggal di tempat yang berbeda, tapi mereka bisa bertemu di tanggal tertentu. Dan ketika para wali dibawa ke tempat mereka, mereka dibawa ke ruangan bawah tanah, dan sudah banyak ada wali yang dijadikan pekerja paksa untuk mengolah air bersih itu. Balik ke Namsan, Jiwon dan Eunho kalau mereka yang berhasil menumbangkan seluruh gangster itu. Namsan bertanya di mana mereka mendapatkan air bersih itu dan bertanya lokasi dari apartemennya. Mereka yang tidak mau buka suara langsung dibogem satu persatu oleh si Namsan. Sudah pasti Tiger yang melihat anak buahnya tumbang satu demi satu mau tidak mau harus jujur. Balik ke apartemen, mereka yang melakukan kerja paksa, si wali yang baru di sana bertanya apa mereka harus bekerja tiap hari, dan dari
wajah si wali yang sudah lama di sana, kita bisa menilai setiap hari bahkan lembur. Dan Tiger juga memberitahu akan orang-orang di apartemen memonopoli semua air. Jadi gangster menukar sesuatu demi air itu, dan biasanya orang yang ia tukarkan awalnya mereka tidak memandang umur, tapi sekarang mereka hanya menerima anak-anak saja, dan mereka cuma bisa masuk di hari pengantaran saja. Balik ke apartemen, kalau si guru memberitahu info akan murid yang baru di sana dan akan mempersiapkan semuanya. Tapi kala itu Gisu menyuntikkan cairan itu kepada tikus putih. Suna dan Juye yang sampai di kelas itu membuat Suna bingung dengan kehampaan dari para murid di sana. Apalagi semua leher murid itu ada bekas lukanya. Namun ketika si guru menjelaskan, Suna yang malas untuk belajar memilih untuk menggambar saja. Sehingga si guru yang menegur Suna pun protes kenapa cuman orang yang di apartemen saja yang bisa merasakan air bersih sedangkan yang lain tidak. Dan Gisu yang begitu dipuja-puja, yang membuat si guru dengan lembut menjelaskan kalau orang-orang di luar adalah orang-orang barbar dan putri Gisu jadi korban dari kebarbaran mereka. Jadi si Gisu mengumpulkan anak-anak untuk dikualifikasi khusus, dan ketika ditanya koalisi khusus apa yang dibutuhkan, Juye menjawab orang yang membantu riset dokter. Bahkan ia ingin membantu si dokter dalam riset itu. Selesai itu para murid pun diberikan air dan mereka semua langsung meminumnya terkecuali si Suna. Dan Gisu yang datang memberikan semangat kepada para murid dan terus meminta si murid untuk minum agar sehat. Dan karena Juye berkata kalau ia ingin membantu riset dokter sebelumnya, Gisu menghampirinya untuk meminta Juye bersiap akan risetnya nanti. Dan Juye bersemangat akan hal itu. Tapi Suna langsung bertanya akan keberadaan neneknya, dan Gisu dengan santainya menjawab kalau neneknya sudah datang. Tapi ketika ditanya di mana neneknya, membuat Gisu kesal karena si guru tidak memberitahunya, yang membuat si guru beralasan kalau nenek Suna sakitnya cukup parah dan harus dirawat dalam beberapa hari. Dan Gisu sendirilah yang akan merawat nenek dari Suna, sembari menodongkan Suna untuk meminum air itu. Tapi Suna tidak melakukannya karena ia sus dengan gerak-gerik dari mereka. Terlihat benjolan yang sangat menjijikkan dari si komandan, dan itu bergerak-gerak seakan ada makhluk hidup di dalamnya. Dan itu terjadi karena mereka yang menjadi manusia kebal harus rutin mendapatkan serum, yang membuat komandan bertanya sampai kapan mereka harus mengandalkan serum itu. Dan Gisu menenangkannya kalau sebentar lagi. Suna yang curiga dengan tempat itu langsung menyelinap keluar dari kamarnya, dan para wali yang dijadikan pekerja melakukan tukaran shift, yang membuat salah satu wali bertanya kapan mereka bisa bertemu dengan anak mereka. Tapi petugas memberitahu kalau hal itu tidak ada dan mereka dilarang untuk naik ke atas untuk bertemu dengan anak mereka. Sudah pasti membuat mereka protes akan hal itu. Suna pun berhasil keluar dan berniat untuk mencari neneknya. Tapi karena ia melihat si Gisu bersama komandan, ia pun menyelinap untuk mencari si nenek. Gisu pun sampai ke ruang bawah tanah, dan si wali langsung bertanya di mana anaknya, dan kesal karena mereka melanggar kesepakatan sebelumnya, yang membuat Gisu kesal akan hal itu dan akan membawa mereka menemukan anak mereka. Suna pun sampai di ruangan Gisu dan ia melihat dokumen akan eksperimen dari si dokter. Apalagi ketika ia masuk ke dalam ruangan, membuatnya terkejut karena ada Juye di sana. Tapi karena Gisu datang, membuat Suna langsung bersembunyi. Kalau orang tua Juye yang melihat anaknya di sana, Gisu meminta mereka untuk tidak menyentuh Juye karena akan membahayakan untuk Juye. Bahkan membuktikan bahwa ia berhasil bisa dilihat dari putrinya yang masih hidup walaupun tubuhnya sudah hancur. Sudah pasti membuat mereka sangat terkejut dan si ayah berniat untuk membawa putrinya pergi. Tapi karena Gisu sudah memperingati untuk jangan disentuh, benar saja Juye langsung beda alam karena si ayah mengusik eksperimennya serta emosi kepada mereka karena telah mengacaukan eksperimennya, bahkan mengkill orang tua Juye sambil mengutarakan kekesalannya. Sehingga Suna yang melihat kekejaman itu dibuat panik dan berusaha untuk bersembunyi. Tapi sialnya ia ketahuan oleh si Gisu dan langsung menjadikan Suna sebagai bahan eksperimennya. Kalau si Gisu memberitahu bahwa yang membuat eksperimennya akan bekerja karena air yang diberikan oleh para murid. Dan ketika Suna bertanya bagaimana neneknya, jawabannya yang lemah harus disingkirkan dan memulai
eksperimennya dengan cara melukai leher belakang dari si Suna. Sampailah Namsan, Jiwon, dan Eunho di sana dengan dituntun oleh si Tiger. Penjaga sudah pasti curiga karena itu bukan hari pengantaran, yang membuat Namsan langsung beraksi berupa menancap gas untuk memaksa masuk ke dalam, yang membuat aksi baku tembak terjadi di sana. Si guru yang melihatnya langsung melaporkan kepada Gisu, tapi Gisu merasa kalau komandan bisa melawannya dan memintanya untuk tidak mengganggu eksperimennya. Mereka pun berniat untuk membebaskan rekan dari Eunho yang ditangkap. Tapi ketika mereka sampai, ternyata rekan dari Eunho sudah berubah menjadi reptil karena akibat dari cairan kebal itu, yang membuat mereka harus melawan manusia setengah reptil di sana. Sempat Eunho tidak bisa melawan karena itu adalah rekannya. Tapi karena itu bukan rekannya lagi, membuat Eunho mau tidak mau mengkill rekannya sendiri. Gisu pun langsung mengumumkan kepada semua warga yang ada di apartemen akan adanya penyusup di apartemen mereka dan meminta mereka untuk tidak keluar dari kamar, bahkan memberikan pesan kepada Namsan, Jiwon, dan Eunho kalau mereka tidak akan berhasil dan mereka akan terjebak di sana selama-lamanya. Alhasil Namsan menjawab pesan itu kalau ia akan membawa Suna dan menghancurkan teleponnya. Jadi mereka pun akan bereaksi untuk menyelamatkan Suna. Tapi si Gisu langsung mengerahkan banyak pasukan untuk menghadang mereka. Mereka pun mencar untuk mencari keberadaan Suna. 아이씨, 어딨어? 아이씨. Eunho berhadapan dengan si komandan. Namsan ia pun sampai di ruang kerja paksa dari wali dan meminta mereka untuk pergi menemui anak mereka. Terjadi aksi gelut dari Eunho dan komandan. Dan ketika Eunho kalah, komandan membujuk Eunho untuk bergabung dengannya lagi. Tapi Eunho menolak dengan cara menancapkan pisau ke mata dari komandan. Tapi sudah pasti komandan tidak kenapa-napa, bahkan ia sudah mulai menjadi manusia reptil. Dan hasilnya Eunho kalah dan dijatuhkan dari gedung atas. Untuk Jiwon, ia yang mencari Suna sampai di kelas si guru mengajar, sehingga Jiwon langsung meminta si guru untuk memberitahu lokasi dari Suna. Tepat kala itu si komandan datang dan membiarkan Jiwon untuk menggil si guru. Tapi karena Namsan sudah tiba, ia meminta Jiwon untuk fokus menemukan Suna dan ia yang akan melawan si manusia reptil ini. Si Gisu pun rutin menggunakan serum agar ia tidak jadi manusia reptil, sehingga Suna yang melihat hal itu langsung menyadarkan Gisu kalau cara Gisu menyelamatkan putrinya adalah salah, yang membuat Gisu kesal. Tapi ia mulai bersikap aneh karena ternyata efek samping dari eksperimennya muncul karena serum yang dipakai adalah dari anak-anak yang meminum air itu, sedangkan Suna sama sekali tidak meminumnya. Maka serum itu tidak efektif kepada si Gisu, yang membuat Gisu berniat untuk
untuk mengkill Suna. Tapi untungnya sudah datang si Jiwan di sana yang membuat Gisu mengancam akan mengkill si Suna jika Jiwan macam-macam dengannya. Sehingga prajurit wanita menyerang si Jiwan yang membuat Jiwan tidak bisa terkutik. Alhasil di kesempatan itu Gisu langsung berniat untuk kabur dan memasukkan putrinya ke dalam koper. Untuk Namsan dan komandan terjadilah pergelutan sengit di antara mereka. Dan hasilnya, ya, komandan pun tewas. Akhirnya para wali pun bertemu dengan anak mereka masing-masing. Dan di saat Gisu akan kabur, sudah ada Namsan yang menghentikan mereka. Dan si guru yang tertembak, bahkan ternyata si guru botak dan selama ini dia pakai wig, meminta tolong kepada Gisu untuk menyuntikkan serumnya. Si Gisu bukannya ngasih serum, malah ngasih granat, yang membuat Jiwan langsung membalikkan kasur dari Suna untuk menghindari ledakan itu. Dan ya, si guru botak pun tewas terkena ledakan. Yang ternyata Enho selamat. Sungguh gigih sekali wanita ini. Namsan yang hampir tak sadarkan diri akibat ledakan itu langsung mencari Jiwan dan juga Suna. Dan untungnya mereka berhasil selamat. Si Gisu yang diam-diam kabur langsung dikerumuni oleh orang tua yang bertanya akan anaknya yang hilang. Yang membuat Gisu kesal kalau hidup enak mereka dari pengorbanan anak mereka. Yang membuat orang tua mengamukkan masa si Gisu. Enho pun menyusul mereka dan Gisu ia pun masih dihajar oleh orang tua yang anaknya sudah beda alam ulah dari si Gisu. Tapi mereka langsung terkejut karena melihat wajah dari si Gisu yang sudah bentol-bentol, yang membuat Gisu murka dan mengkill mereka semua secara membabi buta. Dan dari kebabi butaannya membuat putrinya tertembak juga, yang membuat putrinya mati, yang benar-benar mati, walaupun hidup pun gak ada artinya. Efek samping dari serum itu makin menjadi-jadi, tapi ia yang melihat Namsan langsung menyerangnya, yang membuat Suna langsung menyadarkan si Gisu kalau ia gagal. Gisu gagal menyelamatkan siapapun, apalagi putrinya. Tapi karena si Gisu memang sudah tidak waras, membuat Namsan langsung mengkillnya. Jadi mereka pun selamat dari kekejaman Gisu, bahkan langsung turun hujan, yang membuat mereka senang karena akhirnya mereka mendapatkan air dan melewati masa kekeringan itu. Serta Suna pun harus menerima kenyataan pahit bahwa si nenek sudah berpulang. Di ending, kehidupan pun mengulang seperti biasa, masih menggunakan sistem barter, dan Suna hidup bersama dengan Namsan dan juga Jiwan. Dan film Badland Hunter pun selesai.